Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang hukum perbandingan tetap kimia. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, dalam suatu reaksi pembentukan senyawa besi 2 belerang, diketahui perbandingan besi dan belerang adalah 7:4. Besi yang harus direaksikan dengan 16 gram belerang agar dihasilkan senyawa besi 2 belerang adalah, nah jadi di sini diketahui perbandingan dari besi dan belerang untuk menghasilkan besi 2 belerang adalah 7:4. Jadi angka perbandingan dari besi adalah 7 dan belerang adalah 4. Kemudian di dalam soal diketahui 16 gram belerang. Jadi massa dari belerangnya telah diketahui yaitu 16. Maka massa besi yang harus direaksikan dengan 16 gram belerang adalah, perhatikan di sini angka perbandingan dari besi adalah 7 dan belerang adalah 4. Jadi jika yang ditanyakan adalah besi, maka angka perbandingan besinya ditaruh di atas, jadi 7 per angka perbandingan dari belerang, karena massa dari belerang yang direaksikan telah diketahui. Kemudian dikalikan dengan massa belerangnya. 7/4 dikali 16, maka 16-nya dengan 4 sama-sama bisa dibagi 4, jadi 16 dibagi 4 adalah 4. Maka massa besi yang direaksikan adalah 28 gram. Soal yang kedua, sebanyak 14 gram besi direaksikan dengan 10 gram belerang membentuk 22 gram besi belerang. Perbandingan besi dan belerang adalah, jadi di dalam soal diketahui besi dan belerang direaksikan menjadi besi 2 belerang, di mana massa besi 14, belerangnya 10, dan hasil reaksinya yaitu besi 2 belerang 22 gram. Perhatikan massa sebelum reaksi, yaitu massa reaktannya. 14 ditambah 10, sama dengan 24. Tidak sama dengan massa hasil reaksi, yaitu 22. Jadi tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Untuk menghasilkan 22 besi 2 belerang, maka salah satu dari reaktannya ada yang tersisa. Perhatikan. Jika besi habis bereaksi yaitu 14 gram, maka yang dibutuhkan belerangnya hanya 8 gram. Jadi 14 ditambah 8 adalah 22. Sedangkan jika belerangnya yang habis bereaksi yaitu 10 gram, maka besi yang dibutuhkan hanya 12 gram untuk menghasilkan 22 gram besi 2 belerang. Nah, maka perbandingan dari besi dan belerangnya untuk reaksi yang pertama, jika besi yang habis bereaksi adalah 14:8. Jika disederhanakan menjadi 7:4. Sedangkan jika belerangnya yang habis bereaksi, maka perbandingan dari besi dan belerang yang bereaksi adalah 12:10. Jika disederhanakan perbandingannya menjadi 6:5. Nah, perhatikan pada pilihan dari jawabannya yang sama adalah 7:4. Maka perbandingan besi dan belerang yang tepat adalah 7:4. Soal yang ketiga, belerang dan oksigen bersenyawa membentuk belerang trioksida dengan perbandingan belerang dan oksigen sebesar 2:3. Jika 6 gram belerang direaksikan dengan 6 gram oksigen pada akhir reaksi, nah jadi di sini diketahui belerang dan oksigen bersenyawa membentuk belerang trioksida. Perbandingan belerang dan oksigennya adalah 2:3. Sedangkan yang direaksikan adalah 6 gram belerang dan 6 gram oksigen. Nah, 6:6 tidak sama dengan 2:3. Artinya terdapat reaksi yang habis
maupun pereaksi yang tersisa. Kita tentukan pereaksi yang habis atau pereaksi pembatas. Caranya, kita bagi massa yang tersedia dengan angka pembandingnya. Perhatikan di sini, angka pembanding dari S adalah 2, angka pembanding dari O adalah 3. Maka untuk belerang yaitu S, kita bagi 6 dengan 2, hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk oksigen, massa yang tersedianya adalah 6, jadi 6 dibagi angka pembandingnya 3, hasilnya adalah 2. Nah, perhatikan di sini hasil pembagian dari O lebih kecil dari belerang, maka reaksi pembatas adalah yang hasil pembagiannya lebih kecil, yaitu oksigen. Jadi, oksigennya habis bereaksi, yaitu direaksikan 6 gram. Kemudian, untuk menentukan belerang yang tersisa terlebih dahulu, kita tentukan belerang yang bereaksi. Karena angka pembanding dari belerangnya adalah 2, jadi 2 per angka pembanding dari oksigen, yaitu 3. 2 per 3 dikalikan massa dari oksigen yang bereaksi, yaitu 6. Didapatkan belerang yang bereaksi adalah 4 gram. Nah, karena belerang yang tersedia adalah 6 gram, maka belerang yang tersisa adalah 6 dikurangi 4, yaitu 2 gram. Jadi, pada akhir reaksi terdapat sisa belerang 2 gram. Soal nomor 4, perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Jika 6 gram karbon direaksikan dengan 20 gram oksigen, maka massa karbon dioksida yang terbentuk adalah, nah jadi di sini jika karbon dan oksigen direaksikan menjadi karbon dioksida, maka perbandingan dari karbon dan oksigennya adalah 3:8. Direaksikan 6 gram karbon dan 20 gram oksigen. Perhatikan 6 dibagi 20 atau 6:20 tidak sama dengan 3:8. Jadi di sini terdapat pereaksi yang habis maupun pereaksi yang tersisa. Jadi kita tentukan terlebih dahulu pereaksi yang habis atau pereaksi pembatasnya. Untuk karbon, massa yang tersedia adalah 6. Angka pembandingnya adalah 3, jadi 6:3 hasilnya adalah 2. Untuk oksigen, massa yang tersedia adalah 20, angka pembandingnya adalah 8, jadi 20 dibagi 8 adalah 2,5. Nah, karena hasil pembagian yang lebih kecil adalah karbon, yaitu 2, maka karbon merupakan pereaksi pembatas. Jadi, 6 gram karbon habis bereaksi. Jadi, karbon yang bereaksinya adalah 6 gram. Nah, yang ditanyakan adalah massa karbon dioksida yang terbentuk. Jadi, kita perhatikan terlebih dahulu di sini. Perbandingan dari karbon dan oksigennya adalah 3:8. Kita bisa tentukan angka pembanding dari karbon dioksidanya adalah dengan cara menjumlahkan angka pembanding dari karbon dan oksigen. Jadi 3 ditambah 8. Maka kita dapatkan angka pembanding dari karbon dioksidanya adalah 11. Maka untuk menghitung karbon dioksida yang terbentuk adalah kita tuliskan angka pembanding dari karbon dioksidanya di atas 11 nah karena yang habis bereaksi adalah karbon, jadi dibaginya dengan angka pembanding dari karbon, yaitu 3, dikalikan dari massa karbon yang habis. Jadi 11/3 dikali 6, sama dengan 22 gram. Maka massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 22 gram. Soal yang kelima, magnesium oksida merupakan senyawa hasil reaksi antara magnesium dan oksigen dengan perbandingan sebesar 3:2. Jika magnesium oksida yang dihasilkan 30 gram, massa magnesium dan oksigen berturut-turut adalah, jadi perbandingan dari magnesium dan oksigen yang menghasilkan magnesium oksida
adalah 3:2. Yang diketahui di dalam soal adalah massa dari magnesium oksidanya. Maka kita tentukan angka perbandingan dari magnesium oksida dengan menjumlahkan angka perbandingan dari magnesium dan oksigennya. Jadi 3 ditambah 2, maka angka perbandingan dari magnesium oksida adalah 5. Nah, karena diketahui massa magnesium oksidanya adalah 30 gram, kita tinggal hitung untuk massa magnesiumnya adalah 3/5 dikalikan 30, jadi sama dengan 18 gram. Sedangkan untuk oksigen, karena angka pembandingnya 2, maka 2/5 dikalikan massa magnesium oksidanya yaitu 30 sama dengan 12 gram. Jadi kita dapatkan magnesium dan oksigennya berturut-turut 18 gram dan 12 gram. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.